Ini saya sedang libur teman-teman ya, sedang libur. Jadi kalau pas lagi libur begini, ini bisa buat hiburan teman-teman ya. Bisa buat hiburan, mengisi waktu luang, juga bermain-main dengan ayam kesayangan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dari umur 2 bulan seperti ini teman-teman. Ini umurnya baru 2 bulan lebih sedikit teman-teman. Ini kalau pagi sudah saya kasih rapan A592K ya, semau dia makan pagi itu langsung saya kasih itu ya. Terus saya rebuskan daun teman-teman, saya rebuskan daun, kadang ada daun bayam, kadang ada daun kenikir gitu ya, yang isinya hijau-hijauan. Itu saya rebus sebentar saja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Nanti kalau sayur-sayuran direbus terlalu lama itu nanti vitaminnya akan hilang terkena panas. Jadi secukupnya aja, yang penting bakteri, jamur, mikroba yang menempel di daun itu mati teman-teman. Cukup sebentar saja, jadi tidak menghilangkan manfaat dari sayur-sayuran itu sendiri. Kemudian sayuran itu digunting kecil-kecil teman-teman, diiris-iris pakai pisau juga boleh. Kemudian setelah ditiriskan, didinginkan, terus disebar di lantai. Wah, itu makannya lahap sekali teman-teman, karena udah kebiasaan ya. Kalau saya libur seperti itu, jadi karena sudah kebiasaan lahap sekali. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya mandikan, saya jemur seperti ini. Tujuannya biar setelah dimandikan ya, itu kita jemur. Tujuannya untuk mendapatkan vitamin D secara alami dari sinar matahari. Dan ketika memandikan ayam teman-teman, itu kalau bisa dikasih pewangi ya, eh, sedikit saja, dikasih pewangi sedikit saja. Itu tujuannya untuk menghindarkan dari kutu-kutu teman-teman. Yang namanya kutu itu malah, menurut saya ya, versi saya itu takut dengan wangi-wangian. Ketika dia dimandikan, eh, airnya dikasih pewangi, itu kutu-kutunya akan pergi karena dia tidak tahan terhadap bau wangi seperti itu. Kemudian dia juga bisa bersih ya, kakinya bersih. Jadi tujuannya untuk menghindari biar tidak terjadi bubul kaki ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau metode perawatan saya seperti ini. Dan gini teman-teman, saya ini orang yang mengutamakan kualitas perawatan daripada kuantitas ya. Daripada mempunyai jumlah ayam yang banyak tapi tidak dirawat dengan baik. Kalau saya itu seneng yang merawat sedikit tapi rawatannya benar-benar istimewa teman-teman. Nah ini nanti yang akan terbukti ketika kita akan masuk ke dalam pro ataupun kontes teman-teman. Jadi kalau perawatan ayam itu bisa maksimal ya, kesehatannya, staminanya ya, termasuk kita pelihara dari kecil itu nanti pembentukan tulangnya bagus. Itu nanti ketika ketemu di kontes teman-teman, apalagi ketika sudah masuk ke rawatan tipis-tipis umur 8 bulan, itu kita rawat tipis-tipis ya, kemudian kita abar buka urat mulai dari kemampuan ayam misalnya 5 menit, nanti abar kedua 10 menit, abar ketiga 15 menit. Dengan pertama kali abar 3 kali itu kalau saya musuh sama-sama ayam muda teman-teman, ayam muda yang dibungkus paruhnya. Jadi biar ayam kita ini mengembangkan bakat dulu, jangan sampai terjadi sakit, dia biar mengembangkan bakat. Terus kita culikkan dengan kemampuan dia ya, mulai dari 5 menit, 10 menit, 15 menit dengan lawan sparring yang sama-sama muda. Jadi tulangannya juga masih empuk ya teman-teman, biar ayam kita nggak rusak. Itu kita latih mengembangkan bakatnya dulu. Nah nanti setelah itu bervariasi sparring ya, di
Kalau sudah 3 kali sparring biasanya itu ototnya udah mulai ada teman-teman. Itu nanti disesuaikan sampai nanti kalau misalnya kita mau main ke kontes ya teman-teman, itu nanti paling tidak itu hampir 3 bulan kita sparring ya, dari pertama sparring sampai selesai nanti dilotkan ya, sampai dilotkan sama-sama ayam buka paruh, dilotkan 2 air kali 20 menit itu ya kalau kita mau main di Galatama Mini itu nanti prosesnya panjang teman-teman, dan ingat jangan sampai rusak teman-teman. Jadi selama sparring itu kalau bisa jangan sampai rusak, kita harus super hati-hati. Nah, dan selama kita melatih ayam, merawat ayam itu juga harus kita kondisikan ya teman-teman, antara kebutuhan nutrisinya, ada karbohidrat di situ untuk tenaga, suplai tenaga ya, ada protein untuk membentuk massa otot pada ayam, juga kebutuhan untuk sirkulasi yang lain, harus ada vitaminnya, harus ada mineralnya, harus ada pemberian air minum agar kecukupan air minum di dalam tubuh ayam itu sendiri terpenuhi gitu ya teman-teman. Itu sifatnya keilmuan teman-teman gitu. Dan kalau seperti perawat-perawat seperti saya itu ya keilmuannya dipakai, pengalaman juga dipakai teman-teman. Seperti dokter yang bijak itu kadang kan dia secara keilmuan laboratorium dipakai, secara keilmuan pengalaman juga dipakai, seperti itu teman-teman. Kalau kita biasanya dari pengalaman ya teman-teman. Misalnya untuk membentuk massa otot pada ayam itu kita berikan protein yang tinggi, misalnya bisa dikasih telur ya teman-teman, telur rebus. Kalau saya rebus teman-teman. Itu kalau kita ingin mendapatkan protein itu putih telurnya teman-teman ya. Kalau saya kuning telurnya nggak saya pakai, karena yang mengandung banyak protein itu adalah putih telurnya teman-teman. Dan saya lebih suka main pakai telur ayam, kadang telur itu ya burung puyuh itu kita rebus teman-teman. Saya nggak suka main model sepet pakai telur mentah, nggak suka. Karena apa? Pertimbangan saya, di dalam telur mentah itu pasti ada mikroba bakteri di dalamnya. Nah itu menurut saya nanti yang secara pelan-pelan akan merusak ayam itu sendiri. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada pemberian telur puyuh ataupun telur rebus, telur ayam ya, tapi itu saya rebus teman-teman, dan itu saya kasihkan putihnya saja karena tujuannya untuk memperbanyak massa otot. Seperti itu ya teman-teman. Ini udaranya cuacanya kurang cerah teman-teman. Jadi ini saya mandi jemur ya, tujuannya untuk mendapatkan sinar matahari biar dia mendapatkan vitamin D, tapi ini cuacanya kurang bagus teman-teman. Tapi nggak masalah lah, nanti yang penting tetap kita umbar di sini sampai bulunya kering ya, sampai benar-benar bulunya kering, nanti dia baru masuk kandang umbaran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memandikan ayam itu kalau bisa tetap usahakan sampai ayam itu bulunya kering. Seperti itu ya teman-teman. Dan gini teman-teman, banyak kan itu di tutorial teman-teman, ada yang menjemur ayam sampai setengah jam, ada yang 1 jam, begitu ya teman-teman. Itu kalau menurut saya itu nggak seperti itu teman-teman. Kita punya versi sendiri ya, kita punya prinsip sendiri, kita punya SOP perawatan sendiri. Jadi kalau saya teman-teman, yang namanya menjemur ayam itu tidak harus setengah jam, tidak harus 1 jam teman-teman. Jadi ketika ayam itu kita mandikan, kemudian kita jemur begini ya teman-teman, itu kalau saya itu yang menjadi bahasa isyarat kalau ayam itu sudah kering bulunya, itu dia sudah mulai ngap teman-teman. Itu ya, sudah mulai ngos-ngosan. Begitu angkatan ngos-ngosan sudah kita pantau teman-teman. Semakin ngos-ngosannya semakin berlebih,
baru kita angkat. Jadi di sini itu tolak ukurnya bukan setengah jam ataupun 1 jam ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu dari napas ayam itu sendiri. Kalau dia memang bulunya sudah kering, napasnya sudah mulai ngos-ngosan ya, itu langsung kita angkat teman-teman. Kita angkat, kita kasih tempat umbaran yang teduh ya, biar dia relaksasi dulu untuk mengatur pernapasannya hingga dia ini normal kembali. Nah, setelah normal kembali biasanya sekitar 1/4 jam ya teman-teman. Itu kita kasih air minum teman-teman. Kita kasih air minum. Kalau saya karena ayamnya sedikit ya teman-teman, saya memberikan air minum itu selalu air minum yang matang teman-teman, karena untuk menghindari dari terjangkitnya bakteri E. coli yang terdapat di air minum yang kurang sehat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan ya teman-teman kita pantau terus ayam ini sampai nanti masuk rawatan, sampai siap untuk dilagakan ya. Ini nanti kalau sampai bisa mendapatkan sabuk ya teman-teman, betapa bangganya kita sebagai perawat ayam. Nanti juga kita kirimkan video ini ke dulu peternak yang saya ambil. Ini diambil dari peternak di Serpong Tangerang sana ya teman-teman. Itu namanya peternakannya itu Sangofarm Indonesia. Pada waktu itu saya ngambilnya kontak personnya dengan Mas Boy teman-teman. Waktu itu dengan Mas Boy saya kontak personnya. Tapi waktu itu karena Mas Boy itu lagi keluar kantor ya, dia tidak ada di peternakan, akhirnya saya ditemuin sama anak buah kandang. Saya masih ingat betul itu namanya Pak Bibin. Seperti itu ya teman-teman dulu waktu itu. Jadi saya ingin sekali merawat ini menjadi ayam yang istimewa. Dengan keilmuan saya merawat, inginnya saya rawat dengan yang sebaik-baiknya ya, sesuai dengan SOP perawatan saya. Nanti kita akan membuktikannya ketika masuk di laga, entah itu nanti di pro ataupun di kontes ya teman-teman. Kalau saya pengennya nanti main di pro dulu untuk di Galatamam ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita pantau terus, kalau dia itu memang bisa mendapatkan sabuk ya, dia mendapatkan gelar, semoga gelarnya terus beruntun ya teman-teman. Ya nanti kita kirimkan ke tempat dimana dia dulu diternak, biar sama-sama bangga teman-teman. Jadi saya sebagai pembeli yang punya materi bangga bisa merawat dengan baik, yang punya peternakan juga dia bangga karena ayam yang dibeli oleh orang ternyata di sana bisa sampai mendapatkan gelar ataupun mendapatkan sabuk. Seperti itu ya teman-teman.